Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nurjana dari Prodi Pendidikan Geografi Angkatan 2020, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menampilkan video micro teaching dengan materi tenaga eksogen beserta pengaruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya kita akhirnya bisa bertemu lagi di mata pelajaran geografi hari ini pada jam mata pelajaran pertama, meskipun kita masih harus bertemu secara virtual ya. Semoga tidak menjadi hambatan buat kegiatan belajar mengajar kita hari ini. Oke, sebelum mengawali pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, Bu. Oke, teman-teman, sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang nggak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke pembahasan sebelumnya ya. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang litosfer, yaitu tentang tenaga geologi mengenai tenaga endogen. Ada yang masih ingat tenaga endogen itu apa? Saya Bu izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Endogen itu adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi dan merupakan tenaga awal yang bentuk permukaan bumi. Ya, betul Mario. Dan perlu diingat ya, ada 3 proses tenaga endogen, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Ketiga proses endogen tersebut merupakan rangkaian proses alamiah yang saling berhubungan satu sama lain. Hal ini juga dijelasin pada teori dinamika bumi, yaitu teori tektonik lempeng ya. Oke, kita lanjut ke materi untuk pembelajaran hari ini, yaitu mengenai tenaga eksogen. Ada yang bisa memberikan pendapat apa itu tenaga eksogen? Saya, Bu, izin jawab. Silakan Awalia. Ya, tenaga eksogen itu adalah tenaga yang berasal dari luar permukaan bumi yang mengubah bentuk permukaan bumi, Bu. Ya, betul Awalia. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari gejala-gejala yang terjadi di permukaan bumi dan mempengaruhi bentuk permukaan bumi itu sendiri. Gejala tersebut antara lain terdiri atas gejala atmosfer seperti angin, suhu, lalu gejala biosfer seperti aktivitas makhluk hidup, lalu gejala hidrosfer, misalkan dari air hujan atau aliran sungai. Lalu sifat umum dari tenaga eksogen adalah merombak bentuk permukaan bumi hasil dari bentukan tenaga endogen, atau lebih dikenalnya ya dengan sifat destruktif. Selanjutnya, tenaga eksogen yang mempengaruhi bentuk permukaan bumi. Proses yang pertama yaitu pelapukan. Pelapukan sendiri merupakan proses penghancuran massa batuan pembentuk litosfer menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ada yang tahu ada berapa jenis pelapukan? Ada 3, Ibu. Betul, boleh tolong dijelaskan, Nanda? Pertama, pelapukan mekanik, yaitu proses penghancuran batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil tanpa mengubah struktur kimianya. Yang kedua, pelapukan kimiawi, yaitu proses penghancuran massa batuan yang disertai dengan perubahan struktur kimianya. Dan yang ketiga, ada pelapukan organik, yaitu proses penghancuran massa batuan dengan batuan organisme, makhluk hidup, dan tumbuhan. Oke, terima kasih jawabannya Nanda. Di sini ini ada 3 gambar ya. Ini yang paling kiri contoh dari pelapukan organik. Yang tengah ini contoh dari pelapukan mekanik, dan yang paling
kanan ini contoh dari pelapukan kimiawi. Yang selanjutnya itu pengikisan atau erosi. Merupakan proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alami dari satu tempat ke tempat lain oleh suatu tenaga yang bergerak di atas permukaan bumi. Jenis-jenis pengikisan itu ada 4. Yang pertama ablasi yang disebabkan oleh air mengalir. Akibat dari ablasi ini yaitu pelebaran sungai karena tepian sungai itu terkikis oleh aliran dan materialnya terbawa arus. Lalu yang kedua yaitu abrasi yang disebabkan oleh gelombang laut. Ini terjadi ketika gelombang laut menghantam batuan. Hal ini akan membuat struktur batuan menjadi rapuh dan terkikis. Ataupun jika di tepi pantai, ini juga akan mengikis daratan yang. Lalu yang proses yang ketiga yaitu jenisnya ekskarasi atau pengikisan yang disebabkan oleh es. Ini hanya terjadi di daerah yang biasanya turun salju ya. Ini ekskarasi terjadi ketika es mencair akan membawa material dari atas permukaan. Lalu jenis yang keempat yaitu deflasi, disebabkan oleh tenaga angin. Contohnya mushroom rock biasanya terbentuk di daerah kering, misalkan gurun. Ini dikarenakan angin itu membawa material seperti debu gitu. Lalu debu-debu kecil atau pasir-pasir kecil itu menghantam permukaan batuan lalu mengikis. Selain itu juga kenapa bisa di bawahnya kecil lalu ke atasnya besar seperti ini, itu bisa terjadi karena ada perbedaan struktur. Nah, yang selanjutnya proses ketiga yaitu mass wasting. Ada yang tahu mass wasting itu apa? Bu, izin jawab, Bu. Ya, silakan Mario. Faktor yang mempengaruhi terjadinya mass wasting itu bisa karena kemiringan lereng, pengaruh gravitasi, dan pengaruh air, Bu. Iya, betul sekali. Bentuknya di sini ada 5 bentuk ya. Yang pertama, rayapan tanah atau soil trap. Rayapan tanah ini merupakan proses gerakan tanah yang sangat lambat. Biasanya ditandai dengan pembengkokan lapisan batuan atau lapisan batuan menjadi lebih miring. Misalkan kita bisa mengidentifikasinya dengan kita melihat rumah retak, itu berarti telah terjadi rayapan tanah. Lalu yang kedua bentuknya itu aliran tanah atau earth flow. Ini biasanya terjadi di wilayah yang iklimnya lembab dan lerengnya curam. Fenomena ini juga terjadi secara berangsur-angsur, jadi tidak sekaligus terjadi longsoran ya. Sehingga timbunan material atau tanahnya itu bentuknya berundak-undak. Lalu ini yang ketiga, aliran lumpur atau mud flow. Merupakan lumpur yang mengalir menuruni lereng di perbukitan, misalnya di gurun pasir saat hujan. Jadi saat hujan deras, aliran air itu membawa material-material pasir dari perbukitan itu. Lalu juga terjadi di pegunungan. Misalkan setelah gunung meletus, ada material abu ataupun debu-debu sisa letusan yang terbawa aliran ketika hujan juga sama. Lalu yang selanjutnya yang keempat yaitu tanah longsor atau landslide. Ini merupakan massa batuan yang meluncur dengan cepat dengan sedikit aliran material. Yang kita ketahui sendiri ini merupakan satu jenis bencana di Indonesia. Lalu yang terakhir yaitu guguran batu atau rock fail. Ini merupakan massa batuan yang menggelinding dari tebing yang curam.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada, lanjut ke proses yang selanjutnya. Boleh di next? Oke, proses yang keempat yaitu sedimentasi. Sedimentasi sendiri merupakan proses terakhir dari aktivitas eksogenik dengan pengendapan massa batuan atau tanah di suatu tempat setelah mengalami erosi dan transportasi. Sedimentasi dapat terjadi jika massa jet yang mengangkat batuan atau tanah mengalami penurunan kecepatan atau bahkan berhenti sama sekali. Nah, jenis sedimentasi berdasarkan zat pengangkutnya. Yang pertama, sedimentasi pluvial. Sedimentasi pluvial merupakan proses pengendapan materi-materi yang diangkut oleh air di sepanjang aliran sungai. Ini contohnya di Delta Mahakam. Lalu yang kedua, ini sedimentasi aeolin, yaitu proses pengendapan material yang dibawa oleh angin. Biasanya proses ini banyak terjadi di wilayah gurun. Ini contohnya di Gumuk Pasir Parangkusumo, Yogyakarta. Ya. Lalu ini yang ketiga yaitu sedimentasi marin, merupakan material hasil abrasi yang biasanya diangkut dan diendapkan di sepanjang pantai. Ini contohnya Tombolo yang ada di Tanah Lot, Bali. Ini ada pengaruh tenaga eksogen terhadap kehidupan yang pengaruh positif. Yang pertama, aktivitas pelapukan dapat menghasilkan bentuk muka bumi yang indah dan menjadi objek wisata. Contohnya di Grand Canyon, Amerika Serikat. Lalu pengaruh yang kedua, pelapukan daerah kapur dapat membentuk goa yang mempunyai stalaktit dan stalagmit. Dan ini juga bisa menjadi tempat tujuan wisata, contohnya di Goa Gong di Pacitan, Jawa Timur. Lalu yang ketiga, angin yang membawa pasir dan butiran tanah subur ke tempat lain, sehingga tempat tersebut juga menjadi subur. Lalu yang keempatnya, air sungai membawa endapan tanah yang subur juga ini sama ya seperti angin, bisa mengakibatkan tanah di hilir juga subur. Dan ada pengaruh negatif dari tenaga eksogen. Yang pertama, menyebabkan pelapukan batuan di bumi, sehingga menyebabkan rusaknya struktur lapisan kulit bumi. Lalu terjadinya abrasi juga mengakibatkan penyempitan wilayah di daratan, maksudnya di tepi pantai ya. Lalu yang ketiga yaitu gunung es mencair karena panas matahari yang terik dan terjadi erosi es atau glasiasi. Ini juga sama menyebabkan erosi. Lalu yang keempat, erosi yang terjadi secara besar-besaran dapat menyebabkan hilangnya kesuburan tanah. Yang kelima, sedimentasi di muara-muara sungai menyebabkan penangkalan di muara sungai, sehingga ini bisa juga menjadi penyebab terjadinya banjir. Ya. Sekarang ada yang mau bertanya? Saya Bu, izin bertanya. Ya, silakan Camidah. Kan lahan miring sangat rawan erosi ya Bu. Jadi gimana caranya kalau misal mau manfaat itu buat bercocok tanam misalnya Bu? Oke, pertanyaan yang bagus Camidah. Jadi lahan miring yang rawan erosi juga masih tetap bisa digunakan untuk bercocok tanam, selagi kemiringannya tidak lebih dari 15% ya. Cara mengurangi erosinya ada beberapa cara. Yang pertama, bisa dengan penanaman tanaman secara berjalur, tegak lurus terhadap aliran air atau disebut strip cropping. Lalu penanaman tanaman secara berjalur secara sejajar dengan garis kontur atau contour strip cropping. Lalu penanaman tanaman seperti ini tujuannya untuk mengurangi atau menahan kecepatan aliran air dan menahan partikel-partikel tanah yang terangkut aliran air. Lalu cara yang selanjutnya itu penutupan lahan yang memiliki lereng curam dengan tanaman keras atau buffering. Ini bisa dilakukan dengan menanam pohon-pohon besar seperti jati atau karet. Dan cara yang terakhir yaitu dengan penanaman secara menanam tanaman secara yang permanen untuk melindungi tanah dari tiupan angin atau windbreak. Begitu Camidah, apa dapat dipahami?
Iya, Bu, udah paham. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Di sini Ibu minta satu orang untuk memberikan kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini. Ayo, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Saya izin menyimpulkan, Bu. Ya, silakan Adib. Oke, jadi tenaga eksogen itu merupakan tenaga pembentuk muka bumi yang berlawanan dengan tenaga endogen. Tenaga ini berasal dari luar bumi dan bekerja di permukaan bumi ini berasal dari unsur atmosfer, hidrosfer, dan juga biosfer. Tenaga eksogen ini terdiri atas pelapukan, pengikisan, atau yang biasa kita sebut erosi, mass wasting, dan juga sedimentasi, Bu. Oke, terima kasih. Hamdan Adib sudah menyimpulkan. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan ya. Nanti Ibu akan mengirimkan tugas di Google Classroom berbentuk example non-example. Dan di sana juga sudah tertera petunjuk pengerjaannya. Kalau misalkan masih ada yang belum dipahami, boleh langsung ditanyakan di WhatsApp group ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang dinamika pedosfer. Jadi jangan lupa materinya untuk dipelajari terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Oke, kalau gitu Ibu akhiri pertemuan kali ini. Jaga kesehatan ya kalian dan jangan lupa tugasnya juga dikerjakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.